Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kuliah di bulan Ramadan. Kuliah awal ya, di pekan pertama Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah di bulan yang mulia ini. Ya, ya, mari kita gunakan momen ini untuk melejitkan ketakwaan. Karena amalan itu dilipat gandakan. Yang sunnah sama dengan wajib, yang wajib pahalanya lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi kita luangkan waktu, fokus beribadah, ya, mengaji, bagi yang muslim ya, memperdalam agamanya, mempelajari ilmu tajwidnya, misalnya membaca Al-Quran, yang lainnya juga memperdalam agamanya masing-masing. Dengan begitu bisa terbentuk karakter ya. Samping kita orang teknik, jadi teknokrat juga menjadi orang yang punya karakter, punya ciri khas. Yang mampu jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya. Sekarang kita lanjut ya. Sebelumnya, salawat dan salam juga tidak lupa semoga Allah Ta'ala kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai hari ini dan sampai generasi Islaman. Pada kuliah kita ini, kelas A, kuliah pertemuan kelima, yang sudah kelima sekarang. Nah, kita akan membahas alur pelayaran. Apa saja yang dibahas? Nah, ini akan meliputi pembahasan alur pelayaran itu sendiri, bagian-bagian dari alur pelayaran, kemudian arah dari alur pelayaran, kedalamannya, kedalaman alur pelayaran, gerakan kapal karena gelombang, ya, kemudian lebar dan panjang alur pelayaran. Yang kita akan bahas pada perkuliahan kelima hari ini. Tahu saya. Ya, jadi kita lanjut pembahasannya. Pertama alur pelayaran. Nah, ini sudah ada slide-nya. Materinya bisa dibaca di Classroom. Jadi sebaiknya materinya dibaca terlebih dahulu sehingga bisa dapatkan wawasan awal. Nah, bisa dibaca lagi materi-materi di Google, Om Yahoo, dan lain-lainnya. Nah, bisa mendapatkan wawasan. Nah, sehingga kalau ada materi yang kurang ya bisa ditingkatkan, diperbaiki ya, masukan-masukan, usulan-usulan supaya apa namanya terjadi peningkatan wawasan, lebih update lagi informasi yang didapatkan, disesuaikan dengan kondisi sekarang yang makin modern. Nah, di sini dijelaskan tentang alur pelayaran. Ini digunakan untuk mengarahkan kapal yang masuk dan juga kapal yang keluar dari pelabuhan. Jadi alur pelayaran di mana bisa menjamin keselamatan, ya diharapkan bisa menjamin keselamatan kapal dalam perjalanannya yang masuk ke pelabuhan melalui alur pelayaran sampai kemudian berhenti di dermaga. Tidak ada alur. Sama dengan di jalan raya, ya di darat ada jalan sebagai alurnya, lalu lintas jalur, jalur dan lajur. Untuk di laut ini ada alur, alur pelayaran. Ini juga untuk mendapatkan navigasi yang aman. Nah, perencanaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan itu ditentukan beberapa hal. Ya. Jadi dalam perencanaan itu ditentukan oleh kapal. Kapal yang berlabuh, di mana kapalnya yang dilihat adalah kapal yang terbesar yang akan masuk ke pelabuhan. Nah, itu kalau disurvei, tipe seperti apa yang akan berlabuh di pelabuhan. Sehingga bisa dirancang, ya, apakah pelabuhan Tilong yang dibuat, atau pelabuhan feri, atau pelabuhan rakyat, nah, atau pelabuhan rotan, nah itu tergantung dari kapal yang akan berlabuh di pelabuhan tersebut, yang akan keluar masuk pelabuhan. Yang kedua, kondisi meteorologi. Ini terutama arah dan kecepatan angin. Nah, ini perlu diperhatikan. Bagaimana kondisi laut, meliputi geometri, oceanografi, terutama arah dan tinggi gelombang.
Bagaimana kalau dibangun sebuah dermaga, tetapi gelombangnya tinggi, gelombangnya kencang, hancur dermaganya dihantam ombak. Seperti yang terjadi di dermaga Salakan, yang pernah dibangun dermaga di sebelah, di mana ombaknya kencang, akhirnya dermaga feri itu hancur, dipindahkan kembali ke tempat dermaga sebelumnya. Kita sudah keluarkan dana besar, tapi tidak bisa digunakan lama karena hancur dihantam ombak. Jadi ini tidak memperhatikan kondisi meteorologi. Nah, makanya dalam perencanaan pelabuhan harus ada perhatian juga, samping kapal yang berlabuh juga kondisi meteorologi. Ini sangat penting. Kemudian berikutnya bagian-bagian alur pelayaran. Nah, di sini dibahas tentang kapal dalam perjalanan masuk ke kolam pelabuhan. Jadi ada pelabuhan, jadi di depannya namanya kolam pelabuhan. Nah, itu melalui alur pelayaran kapal lewat. Nah, ini akan mengurangi kecepatannya sampai kemudian berhenti di dermaga. Nah, alur ini ditandai oleh alat bantu pelayaran yang berupa pelampung atau lampu-lampu. Jadi ada lampu-lampu. Berarti di pelabuhan kita ini ada lampu membantu pelayaran agar tidak masuk di daerah dangkal. Ada semacam bangunannya. Kemudian secara umum ada beberapa daerah yang dilewati selama perjalanan. Ada yang disebut daerah tempat kapal melempar sauh, di luar pelabuhan. Ada sebuah daerah pendekatan di luar alur masuk. Ada daerah alur masuk, nah ini di luar pelabuhan yang berada dalam daerah terlindung. Ada daerah kolam putar. Nah, ini layoutnya. Layout dan penampang alur pelayaran. Nah, sini ada daerah kapal tempat membuang sauh. Ini kedalaman air tidak boleh kurang dari 1,15 dari draft maksimum kapal terbesar. Tidak lebih dari 100 meter. Daerah pendekatan, nah, daerah alur masuk, pendekatan alur masuk, daerah kolam putar. Bisa diperbesar. Hmm, Kita lihat sini. Daerah pendekatan, nah, ini daerah pendekatan. Masuk ke pelabuhan. Nah, di sini dermaga. Ini alurnya, ini kelihatan seperti jalan. Ini seperti di darat ini jalan. Daerah stabilisasi ada juga sini. Daerah pelambatan, nah, lambat. Kolam putarnya ini, kolam putar, daerah pelabuhan. Ini pemecah gelombang. Dermaga ini dibuat pemecah gelombang. Sehingga di sini tenang. Nah, ini kondisinya kencang ini ombaknya, jadi dibuat pemecah gelombang. Sehingga kita masuk di dermaga sudah tenang air. Nah, kemudian yang ketiga arah alur pelayaran dalam perencanaan, ya. Arah alur pelayarannya harus memperhatikan beberapa hal. Alur pelayaran itu harus dibuat selurus mungkin, baiknya lurus. Alur pelayarannya dibuat sedemikian rupa sehingga searah dengan arah angin. Lebih bagus kalau searah dengan arah angin dan gelombang dominan. Yang ketiga, pada alur pelayaran dekat alur masuk itu dibuat bersudut 30 sampai 60 derajat. Jadi masuk kapal itu sekitar 30-60 derajat terhadap arah angin dan gelombang dominan. Ini mempermudah kapal untuk berlabuh. Alur pelayaran. Ada pelabuhan tentunya. Di samping itu apabila keadaan memungkinkan, alur dibuat lurus. Ya, dibuat lurus. Ini ada equator, pemecah gelombang. Nah, ini arahnya. Ini alur pelabuhannya lurus. Sebaiknya lurus arah alur pelabuhannya. Yang keempat ini berkaitan dengan lengkungan atau tikungan. Jadi bukannya jalan saja, jalan raya ada tikungan ya. Di laut juga ini ada tikungan alur pelayaran. Belok dia. Jadi meskipun lebih baik mempunyai alur yang lurus,
Nah, ini tikungan dibuat seringkali diperlukan dalam perencanaan layout dermaga dan kebutuhan untuk ketenangan kolam pelabuhan. Perlu dibuat ya ketentuan tentang tikungan. Dalam pembuatan tikungan, sudut persinggungan dari garis tengah alur harus tidak boleh lebih dari 30 derajat. Ini tidak boleh lebih 30 derajat. Ya, ada mistar yang digunakan untuk mengukur derajatnya bisa digunakan 30 derajat bisa ditentukan ya mistar busur ya yang busur. Terus ranking radius lengkungnya 4 kali atau lebih dari panjang keseluruhan kapal. Radius lengkungnya tentunya memutarnya itu kapalnya harus lebih panjang dari kapal supaya kapal bisa melewati arah alur tersebut. Kemudian yang kelima kedalamannya. Kedalamannya alur pelayaran. Ini yang ideal. Di mana harus cukup besar memungkinkan pelayaran pada muka air terendah. LWL ini istilahnya dengan kapal yang bermuatan maksimum. Atau perhatikan jarak toleransi dari gerakan kapal yang disebabkan oleh gelombang, disebabkan oleh angin dan juga ada arus ya, arus gelombang. Ini kedalaman harus diperhatikan kapalnya. Kemudian kedalaman alur pelayaran itu ini secara umum ditentukan oleh daerah pendekatannya, ya. Ini harus diperhatikan kedalamannya, ketinggiannya sama dengan 0, daerah alur masuk 0 lebih kecil dari H, lebih kecil lagi dari H besarnya. Ini H kecilnya, ini H besarnya. Ini agak alur pelayaran. Jadi perbandingannya antara H ini tinggi ini dan tinggi H yang besar ini 0,4. Itu juga daerah saluran kolam, ya kolam pelabuhan. Ini ada H paling tinggi kedalamannya. Nah, kemudian kedalaman alat pelayaran itu sudah ditentukan rumusnya ini ada rumusnya H jadi tinggi apa saja ya D tambah G tambah R tambah P tambah S tambah K buat rumusnya apa itu D draft kapalnya ini draft kapal ini kapal turun ke air ini tinggi draft kapal nih tinggi masuknya kapal ke dalam air G gerak vertikal kapal karena gelombang R ruang kebebasan untuk kolam ada datanya 7,15% draft kapal. Kemudian ada PP, ketelitian pengukuran. Ada S, pengendapan sedimen. Ada pengendapan sedimen antara pengerukan. Dan K, toleransi pengerukan. Ada buat rumusnya. Ini untuk mencari H, kedalaman alur pelayaran. Nah, berikutnya gerakan kapal. Karena pengaruh gelombang. Ada gerakan kapal relatif terhadap posisinya pada saat tidak bergerak. Bila diam, itu adalah paling penting dalam perencanaan alur pelayaran dan mulut pelabuhan. Kemudian gerakan vertikal kapal digunakan untuk menentukan kedalaman alur. Dan ada gerakan horizontal, ya, horizontal kapal terhadap sumbu alur untuk menentukan lebar alur. Hmm. Beberapa gerakan kapal karena pengaruh gelombang ada ya pitching, angkatan, ya, terangkatnya. Nah, gelombang ini pitching, ya, ada anggukan, ya, turun, ada rolling, oleng, ya, miring kiri kanan, ada swaying, goyangan, ada surging, sentakan, dan yaiing, oleng ke samping. Ini gerakan kapal karena pengaruh gelombang. Bisa dirasakan di tengah laut. Nah, kenaikan draft kapal yang disebabkan oleh gerakan tersebut ini kadang-kadang sangat besar. Misalnya pada kapal-kapal yang besar, pengaruh rolling sangat besar. Olengnya, rolling itu oleng. Terutama bila frekuensi rolling atau oleng
kapal sama dengan frekuensi gelombang. Ini bisa kita lihat having, ya, angkatan terangkat dia. Gelombang naik, ya ikut naik kapalnya. Dan rolling, nah ini rolling. Piring kiri kanan, ini kiri. Surging, sentakan, sentakan. Ini kadang-kadang masuk air. Ada pitching, anggukan ya. Kapalnya juga mengangguk. Ada juga swing, goyangan. Dan ada yawing, oleng ke samping. Ini tak belok kapalnya. Dan miring. Dan kemudian lebar alur. Yang ketujuh ini, pembahasan ketujuh. Ini tergantung pada beberapa faktor ya. Untuk menentukan lebarnya alur pelabuhan itu. Nah, lebar, kecepatan, dan gerakan kapal. Tergantung kapalnya. Kemudian trafik kapalnya, apakah alur direncanakan satu atau dua arah. Dua jalur. Kemudian kedalaman alurnya, stabilitas tebing, alur, angin, gelombang, arus, dan arus melintang dalam alur. Nah, ini yang menentukan lebar alur. Lebar alur juga dapat ditetapkan dengan berdasarkan pada lebar kapal. Kemudian untuk lebar alur pelayaran satu jalur, tidak ada persimpangan, itu 3 sampai 4 kali lebar kapal. Lebar kapal dikali 3 kali atau 4 kali. Itu lebar alur pelayaran satu jalur. Sedangkan untuk lebar alur dengan 2 jalur, itu ada persimpangan adalah 6 sampai 7 kali lebar kapal. Ini sudah ditentukan standarnya. Ada marka keamanan, ada lebar gerak, ada lebar keamanan yang sampai dua-dua. Dan rumusnya sudah. Ada lebar keamanannya, ada jalur gerak, ini 2 jalur ya. Kapal ini 4 lewat kapal, jalur kapal. Jadi ada lebar keamanan di tengah, lebar keamanan di kiri kanan. Masing-masing. Satu jalur, ini 2 jalur. Hmm. Ini puasa ini. Ngantuk biasanya pagi kalau puasa. Nah, cara lain ini menentukan lebar alur ini berdasarkan pada OCDI 1991. Nah, bisa dilihat di sini rumusnya. Panjang alurnya berarti panjang atau selain dari alur di atas. Bisa dilihat dari kondisi pelayaran, mana kapal sering bersimpangan atau tidak sering bersimpangan. Nah, bisa dilihat sini. Lebarnya 2 LOA, 1,5 LOA. Ini panjang kapalnya. Kemudian berikutnya yang ke-8 panjang alur pelayaran. Terakhir ya. Mana panjang alur pelayaran itu dari masuk sampai dengan kolam pelabuhan, tempat tambat untuk jangkar. Nah, ini berdasarkan potensial setiap kapal. Kapal yang masuk pelabuhan tanpa bimbingan kapal penarik, tanpa ada kapal tandu, dengan kecepatan yang agak tinggi, 6 knot misalnya, ini akan menampung 4 kali panjangnya sampai benar-benar berhenti. Nah, dengan adanya penambahan panjang kapal dan juga jarak berhenti, maka panjang alur dari alur masuk sampai dengan kolam atau tempat tambat itu memerlukan ya lebih tentunya. Jadi panjangnya perlu ditambah. Sudah ada standarnya tadi. Hmm. Yes. Tentukan lebar alur agar OCDI atau ini sudah ada. Jadi demikian, ya silakan dikerjakan tugasnya. Sudah ada ya di Google Form. Ya, silakan Anda isi di situ. Nama NPM, kemudian kelas. Nah, dijelaskan tentang prinsip umum perencanaan alur pelajaran. Sudah ada tadi. Bagian-bagian alur pelajaran, seperti gambar. Bagaimana menentukan arah dan lengkung alur pelayaran. Ya, faktor apa saja diperhitungkan dalam perencanaan kedalaman, lebar, dan panjang alur pelayaran. Dan terakhir ya tentang materi pengembangan karakternya, tentang hikmah. Apa yang bisa kita ambil dari karakter Nabi Hud alaihissalam. Ya.
Ini materi kita pada kesempatan ini. Ada yang menambahkan atau bertanya tentang alur pelayaran? Kalau sudah baca, bisa memberikan masukan-masukan. Kita bisa baca di internet tentang materi-materi yang sudah ada. Temanya sudah ada, saya buat di Classroom dengan materi yang bisa ditambah dengan membaca Google. Nah, atau menonton videonya juga, pelabuhan ada sudah. Nah, demikian mungkin. Aldo dengan Ainul mau bertanya itu Pak. Ya, silakan ada yang bertanya atau Renal menambah. bertanya ini. Oh iya, untuk tugas besarnya itu sudah jadi ya, sudah bisa diambil. Tugas pelabuhan sudah bisa dikerja. Tinggal diganti biaya printnya. Bisa diambil di kampus, bisa diambil di rumah. Untuk tugas besarnya sudah ada. Ya, Kalau ambil di rumah jam-jam berapa itu Pak kalau terang ke sana? di rumah sore habis asar. Sekitar begitu. Sore habis asar. Kan pas mau maghrib buka puasa. Di kampus bisa pagi. Di rumah juga kalau pagi itu ya jam-jam 7. Sebelum jam 7. Sebelum antar anak buah ke sekolah. Jam 6, jam 7. Bisa di rumah pagi. Pagi dan sore. Ya. Kalau saya sih tadi sama dosen saya itu di Unhas pagi jam 6. Setiap hari Sabtu itu saya pergi ke rumahnya jam 6. Jadi ada waktu jam 6 pagi kan. Habis subuh. Kalau habis itu sore siang sudah pergi olahraga. Agak siang kan olahraga dia. Kan pagi di luar. Jadi itu materi kita. Nah, kemudian terakhir tentang pengembangan pengembangan karakter ya. Saya coba ambil hikmah dari orang terbaik di dunia ini. Apa yang terbaik yaitu nabi, para nabi. Pada kesempatan ini kita akan bahas karakter apa yang kita ambil, bisa ambil dari Nabi Hud alaihissalam. Mudah-mudahan bisa tercapai tujuan pendidikan tinggi kita, menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Di samping sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten. Ini, ini materi bisa dibaca, sering saya sampaikan terus-menerus tentang pendidikan. Ya, agar kita ya bisa growth mindset, jadi pemikiran kita tumbuh ya. Perlu merdeka unit pendidikan. Jadi kita mengajar merdeka, ajar ilmu teknik dan juga mengajar ilmu karakter. Ada kemerdekaan dalam MBKM, kampus merdeka. Nah, sekarang kita coba ambil kisah Nabi Hud alaihissalam. Nah, Nabi Hud alaihissalam ini ya berdakwah, menyeru, menyampaikan kepada kaum Ad. Nama masyarakatnya saat itu disebut kaum Ad. Mereka saat itu menyembah patung. Ya. Ini patung-patungnya ibarat digerakkan. Ada berhala Sat, ada berhala Samud, dan berhala Hera. Jadi ini nama-nama berhala atau patung disembah. Nabi Hud alaihissalam, ya dia memiliki tubuh yang besar, besar dan kuat. Nah, ini diibaratkan. Nabi dibandingkan manusia biasa. Nah, kaum Ad itu sangat menyombongkan diri mereka. Mereka menyombongkan bangunan, infrastruktur. Ya. Mereka ini ahli teknik ini. Kalau sekarang engineer kita, sudah selesai sarjana teknik ya, mereka ini ahlinya dalam merancang bangunan, ya, infrastruktur. Mereka mampu membangun rumah-rumah yang tinggi dan megah. Jadi luar biasa teknologi saat itu canggih. Ternyata teknologi ini naik dan turun dengan berjalannya waktu. Jadi sekian abad teknologinya naik canggih, kemudian turun. Sekian abad turun, kemudian naik lagi. Naik turun lagi, begitulah. Ya, itu keadaan dunia ini ada kondisinya naik teknologinya. Jadi kita tidak bisa bilang orang-orang dahulu itu teknologinya
manusia purba semua, tidak. Ini menunjukkan bahkan kita kalah dalam hal teknologi ini, mampu membangun bangunan tinggi. Mereka punya apa, besi apa yang digunakan bersanding dengan sekarang. Tapi mereka mampu membangun bangunan tinggi. Nah, ini menyebabkan mereka menjadi sombong. Mereka menjadi takabur. Ya. Mereka katakan, lihat rumah kami tinggi, megah, dan bagus. Sayangnya kita tidak pernah melihatnya, belum ada foto, tidak ada yang foto hidup saat itu. Nah, Nabi Hud alaihissalam menyuruh kaumnya yang lalai itu, karena mereka memiliki kelebihan dalam engineering, dalam merencanakan bangunan, infrastruktur. Nah, mereka lalai dan diingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Wahai kaumku, nah, sembahlah Allah. Dinasihati Nabi Hud adalah agar menyembah Allah, bukan menyembah patung. Jadi aku berdakwah menyampaikan dan kepada kalian agar kalian menyembah Maha Pencipta yang menciptakan manusia, alam ini, bukan menyembah patung, bukan menyembah benda yang dibuat oleh manusia itu sendiri, dan tidak mengharapkan imbalan dari kalian. Jadi ini Nabi Hud menyampaikan dengan cara yang ikhlas, tidak ingin mendapatkan tidak mengharap imbalan, tidak mengharap pujian, tidak mengharap apa-apa. Jadi orang seperti ini biasanya akan tenang hidup karena tidak mengharap apa-apa. Kalau mengharap apa-apa, ketika dia menyampaikan, tidak diberikan yang dia harapkan, imbalannya, uang misalnya, kue, maka akan sakit hatinya. Dan dia akan berjanji tidak mau lagi menyampaikan. Jadi inilah bedanya orang ikhlas dan tidak ikhlas. Ya, orang ikhlas itu tidak akan sakit hatinya kalau tidak memberikan balasan apa-apa. Ya, kalau orang yang sebaliknya akan sakit hatinya karena dia mengharapkan balasan tidak dapat, sakit hatinya. Nah, kaum Ad ini mereka tetap kufur walaupun ada nabi yang menyampaikan, meluruskan mereka dalam kehidupan mereka. Mereka tetap kufur pada Allah Ta'ala dan mereka mencela bahkan utusan, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Dan Allah SWT azab kaum Ad dengan angin topan. Jadi mereka karena keingkaran mereka dapat azab angin topan kencang dan awan hitam ini selama 7 malam tanpa henti. 7 malam berturut-turut. Nah, kaum Ad kemudian binasa. Nah, binasa tidak tersisa, semuanya dihantam oleh angin. Rumah mereka pun hancur, yang mereka sombongkan itu hancur. Berterbangan dengan angin puting beliung, angin yang luar biasa. Nah, Allah SWT sebaliknya menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. Nah, apa hikmah pelajaran penting yang bisa diambil? Nah, mahasiswa harus sehat dan kuat ya. Nabi Hud ini orang yang sehat dan kuat. Nah, mahasiswa harus tetap bersyukur dan taat beribadah. Apalagi bulan Ramadan, bagi yang muslim, ya mari tingkatkan amal-amalnya, yang wajib maupun yang sunnah. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dihindari, dikurangi, amal-amal soleh diperbanyak. Dan mahasiswa melakukan segala sesuatu karena Allah Ta'ala tidak mengharapkan imbalan dari makhluk. Sudah seperti itu. Sudah seperti jelaskan tadi, harus ikhlas. Jadi ini pelajaran yang kita ambil dari Nabi Hud alaihissalam. Ya, pelajaran penting. Pelajaran karakter ya. Ya. Harus sehat dan kuat, tidak sakit-sakitan, tetap bersyukur dan taat beribadah, kemudian melakukan segala sesuatu karena pencipta Allah Ta'ala tidak mengharapkan imbalan dari makhluk. Ya, ya ini yang bisa kita ambil. Ini sumbernya. Ya, sekian materinya. Mungkin ada yang bertanya atau belum di absen. Ada yang belum di absen. Agung Pak, belum NPM-nya 07. 7. Ya. Rian Yang Pak lain 05. 05. Adrian. Iya. Ronaldo Pak, 18. 18. Aldo. Ronaldo.
Kita pemain bola ini. Kemudian 32953. 53. 53 ini mana? Gini. Lia Nurlianti. Belum ada sini yang lain. 53 belum ada. Ini 57. Baru pas, yang mana benar ini? 53 Lia Nurlianti atau 57? Lia Nurlianti. 53. Ini tulis. Ini angkatan 2020. Lia Nurlianti. 2153. Enggak, tidak. 21. Apa lagi? Muhammad Khalid sudah, Muhammad Ainul Sipil. Ainul sudah? Ainul Sipil sudah ini. Ainul Yakin masuk Khalid. Ya, sudah semuanya? Ya. Ya, silakan dikerjakan tugas besarnya. Sudah ada. Nama saya tinggal diambil. Supaya cepat selesai. Kalau bertanya, silakan bertanya tentang tugas besar. Bisa ketemu langsung di kampus atau di rumah. Ya, saya akhiri kuliah kita yang mudah-mudahan berkah di bulan Ramadan ini. Jangan lupa bersedekah dan lupa beramal ya, agar hidup di dunia tenang, tentram, hati di akhirat masa surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi.